Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Oke, hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Kemana sisanya? Oh, dispen. Ada yang sakit? Tidak ada. Semuanya hadir kecuali dispen. Berarti yang dispen kita anggap, oh ada yang alfa. Oh ya udah, kalau gitu kita absen aja. Kalau ada yang alfa mah ya, kita absen aja satu persatu. Ya, kita absen dulu supaya saya bisa mengecek berapa orang yang hadir hari ini ya. Yang pertama. Oke. Dari kelas 10 RPL 1 PD. Ada Agis dispen. Sekarang tanggal 9. Tanggal 11 kan ya. Ai Nurmila dispen juga. Alpi Mubarok hadir. Alia dispen. Dispen apa Alia? Futsal. Cecilia hadir. Desti Nurfianti dispen. Wah, banyak yang dispen. Dispen apa ini? Futsal. Emang hari ini main futsal pagi-pagi? Oh, latihan. Buat kapan? Buat besok. Di kecamatan di mana? Dea Indriani ada. Ilham sakit. Indri hadir. Intan Kurnia dispen. Kapka hadir. Lani Marliana hadir. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rifki. Muhammad Fadlan. Nadia. Oke. Naura. Naila. Nazil. Rahmah Fauziah. Raihan dispen. Reni. Reva. Rina. Oh, sana ya. Rindiani dispen. Rizka. Oke. Salman dispen juga. Sarah hadir. Sarah Anissa. Sela. Oke. Seri atau Sri? Sri ya, ini Seri tulisannya. Siva. Oke. Silvi. Siti Nur Aisyah. Siti Nur Halimah dispen. Sopi Sopian. Apa? Kemana Sopi? Sipa. Ada. Firni Heriana Putri. Oke. Ada yang belum di absen? Sudah semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong cek dulu kerapihannya ya. Kursinya, mejanya tolong diluruskan dulu. Ya ini nih belum lurus. Lurusin dulu. Nih, enggak lurus kan? Sok supaya enak, kelihatannya supaya enak. Ini juga sama. Lurusin dulu. Oke. Kalau ada sampah, tolong dipungut sampahnya, masukin ke tempat sampahnya masing-masing. Dah? Bisa lurus tuh, belakang masih belum lurus. Oke. Sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar kembali dengan melanjutkan materi yang minggu sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya apa? Tentang Pancasila. Apa yang kita bahas minggu sebelumnya? Penerapan Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara ya. Dari mana? Enggak Pak, mau latihan kita. Oh ya.
Oke, apa poin pentingnya yang kalian catat atau yang kalian ingat dari materi sebelumnya? Seberapa Pancasilakah kalian ya? Kenapa sih kita harus belajar Pancasila? Karena Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia ya. Sehingga kalau pedoman hidup tentunya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus selalu menggunakan nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini ya kita akan membahas atau melanjutkan dari materi minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita bahas tentang penerapannya, nah sekarang kita akan membahas tentang apa sih alasannya kenapa kita menggunakan yang namanya Pancasila ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila ini tentunya kalian akan mengetahui seberapa penting ya. Akan mengetahui seberapa kenapa kita belajar Pancasila ya tadi betul yang pertama dikatakan karena Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah yang kedua kita sekarang akan mempelajari tentang perumusan Pancasila. Nah diharapkan setelah kalian mempelajari ini kalian akan tahu betapa pentingnya ya betapa pentingnya kita mempelajari yang namanya dasar-dasar Pancasila. Sehingga bagaimana caranya kalian nanti merasakan seolah-olah kalian berada di dalam sejarah tersebut ketika pembentukan atau perumusan nilai-nilai Pancasila ya. Sehingga kalau kalian tahu maka otomatis secara tidak langsung kalian akan mau menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau tahu sejarahnya, kalau tahu tentang asal usulnya tentang Pancasila ini tentunya diharapkan kalian itu merasa, oh dulu itu para pahlawan membentuk Pancasila itu seperti ini. Berarti kalau misalkan kita tidak laksanakan, tidak kita gunakan, berarti percuma dong perjuangan para pahlawan dulu ketika mereka membentuk yang namanya dasar negara ini. Ya, jadi kita akan bahas, ya kita akan coba cek seberapa jauh tentang perumusan Pancasila di negara Republik Indonesia. Ya, nah adapun tujuan kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menganalisis. Jadi kalian nanti diharapkan dapat menganalisis, ya, dari nanti kan akan saya tayangkan sebuah video, kita analisis bersama-sama, ya. Apa yang kalian dapatkan tentang perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh 3 tokoh utama di dalam pembentukan Pancasila. Kemarin saya sempat menyampaikan kepada kalian, siapa tokoh-tokoh tersebut? Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. Nah, kita akan analisis. Nah, di sini ya, gagasan-gagasan. Jadi peserta didik mampu menganalisis gagasan-gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Nah, lalu nanti di akhir kegiatan kita, kalian nanti diharapkan bisa menyajikan, ya. Nanti perwakilan saja, 1 atau 2 orang ke depan, ya kita akan melakukan diskusi. Kalian coba lakukan diskusi tentang apa sih diskusinya? Adalah perbedaan dan juga persamaan, ya. Perbedaan atau persamaan dari apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh pendiri bangsa ini, yakni Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan juga Muhammad Yamin. Ya, kita akan sajikan. Maka di sini tujuannya adalah peserta didik mampu menyajikan ringkasan gagasan para tokoh secara lisan ataupun tulisan. Ya, jadi kalian harus mau ketika belajar tampil ke depan. Itu ya untuk tujuan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kalian lebih fokus, supaya kalian nilai nasionalismenya lebih tumbuh lagi, kita sama-sama nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu semuanya. Langsung saja ya, nggak usah pakai dirijen. Aba-aba 1, 2, 3, langsung kita nyanyi Garuda Pancasila. Siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, ya. Nah, nanti ya di tengah-tengah kegiatan kita, ya, saya ingin membiasakan yel-yel seperti biasa, ya. Yel-yelnya apa? Yel-yelnya saya ingin menerapkan tentang yel-yel PC dari SMK 1 Cijati, ya. Jadi yel-yelnya tidak yel-yel yang lain, supaya lebih mengingatkan kembali tentang visi atau tujuan dari SMK 1 Cijati. Apa visinya kemarin? Keren. Ya, ketika saya sebutkan nanti SMK 1 Cijati, kalian langsung ya, dengan mengacungkan dua jari, bukan dua jari ya, dua ibu jari. Keren. Nah, udah keren, langsung kalian sebutkan apa yang pertama K-nya. Kompeten, religius, apa dulu? Energi, nasionalis, dinamis. Nah, ini harus betul-betul kalian bisa menerapkan dan bisa hafal betul. Ya, supaya apa? Ingat, di awal saya menyampaikan kepada kalian harus punya tujuan hidup. Ya, termasuk tujuan SMK 1 Cijati kalian harus tahu supaya kalian bisa mencapai hal tersebut. Ingat, keren itu yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah religius, yang ketiganya adalah energik. Ya, energik. Awas, saya ulang lagi. Yang pertama adalah kompeten, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa kira-kira dikompakan? Oke, kita coba satu kali dulu ya. Semangat dong, jangan kaku gitu. Jika nu nang tanan wae nya. Semangat. Oke, siap. Ketika saya bilang SMK 1 Cijati, kalian mengacungkan dua buah ibu jari, ya. Lalu yang pertama kompeten, kalian harusnya berdiri, ya. Kompeten itu adalah memperlihatkan kalian benar-benar orang-orang yang istilahnya punya kebisaan. Kompeten, biasanya kan gini, oh saya dong bisa, ya. Itu kompeten, biasa aja gitulah gayanya. Lalu yang berikutnya adalah religius. Religius itu gini. Ya, religius. Ini ya salamannya religius. Lalu yang berikutnya adalah energik, satu tangan saja. Ya. Lalu nasionalis tambah dua tangan. Ya, nasionalis. Dan yang berikutnya adalah dinamis seperti ini. Ya, dinamis. Siap, coba. Kita coba ya. Kalian jangan tong-tong kagok lah kata Sunda Maya. Jangan asa-asa gitunya, entong grogi, santai saja. Ingat, yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, kelima. Coba, silakan berdiri. Coba kita tes ya. Ini harus benar-benar kalian hafal ya. Ini harus benar-benar kalian hafal. Siap? 1, 2, 3. SMKN 1 Cijati. Tangan dulu untuk kita. Ya, itu belum kompak ya. Harus lebih kompak lagi. Oke, ya, tanpa membuang-buang waktu, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita akan coba mengecek ya asesmen diagnostik awal dulu kalian. Saya ingin kalian yang punya handphone silakan dikeluarkan handphonenya ya. Yang tidak punya handphone boleh lihat ke temennya. Terus juga handphonenya harus ada kuotanya, tapi ya kita coba karena sekarang kita harus pembelajaran itu harus terintegrasi kepada teknologi. Salah satunya adalah kita akan mengadakan free test ya, mengadakan asesmen diagnostik dengan menggunakan sistem informasi atau istilahnya teknologi informasi. Nah, saya sudah menyiapkan di sini
ya. Nah, ini ada 10 soal. Nah, silakan kalian ketikkan di browser. Browser kalian ada yang pakai Chrome ya, ada yang pakai Mozilla, silakan di Chrome kalian ketikkan joinmyquiz.com atau kalian scan nih, kalau bisa di scan ini boleh. Kalau misalkan nggak nyampe nyekennya, boleh kalian silahkan join my quiz disatukan ya. Joinmyquiz.com coba. Ada? Coba cek. Ya, sok langsung diklik aja. Joinmyquiz.com. Kita coba mulai ya. Oke, yang sudah masuk ada 5 orang. Yang sudah masuk 8 orang sekarang. Nih, ada siapa ini? Alfi, Firni, Muhammad R, Seri dan sebagainya. Kita mulai ya. Nggak apa-apa nih, sedikit aja. 9 orang, 10 orang, kita mulai. Sok, silakan langsung kalian isi atau pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Silakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akhiri ya. Nah, kita lihat juara-juaranya. Ya, yang pertama jatuh kepada Indri, yang kedua Naila, ketiga Alfi. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya. Ini para pemenangnya ya. Jadi ketiga nama tersebut berarti itu yang sudah paham atau mengetahui tentang apa yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, selamat untuk kalian semua. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita ya. Nanti kita lagi ya. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan video yang akan saya tampilkan berikut ya. Kalian semuanya tolong analisis ya. Analisis dari apa yang disampaikan dalam video tersebut. Nanti akan ada penyampaian-penyampaian tentang rumusan Pancasila yang disampaikan oleh ketiga tokoh ya. Termasuk nanti di dalamnya ada dibahas tentang latar belakang dari dibentuknya BPUPKI. Tadi sudah disampaikan ke kalian soal-soalnya ya. Nah, sekarang kita cek ya dari soal-soal yang tadi kalian isi, itu jawaban yang benarnya seperti apa ya. Nah, kita akan coba tonton satu video. Perhatikan baik-baik dan nanti di akhir silakan kalian analisis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oke, tambah lagi yang ini ya. Disebutkan bahwa Pancasila merupakan kemanusiaan dan menjadi pada Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1945 ditentukan badan dan unit usaha-usaha Indonesia atau yang disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Revolusi Josaka. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pengunduran diri Jepang yang akan menjadikan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan dalam Pasifik pada tahun 1945. Dari kekalahan sudah Jepang mereka, Jepang berusaha mengadaptasi masyarakat Indonesia.
Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil video barusan? Coba, ada nggak yang mau menyimpulkan apa isi dari video yang sudah ditayangkan barusan? Yang pertama tadi bahwa perumusan Pancasila itu dimulai dari apa dulu tadi yang pertama? Awal mulanya apa dulu? Sehingga terjadinya perumusan Pancasila. Dimulai dari kekalahan Jepang dalam perang. Nama perangnya apa tadi? Perang Asia Timur Raya. Ya, dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengalami kekalahan oleh tentara sekutu. Sehingga Jepang waktu itu berusaha untuk apa? Menarik simpati pada rakyat Indonesia dengan apa? Menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Langkah pertama yang diambil oleh tentara Jepang itu adalah membentuk sebuah lembaga, apa namanya? BPUPKI. Kalau nama panggilan Jepangnya apa? Dokuritsu Junbi Toshakai. Berapa tadi anggotanya? Panitia itu mah panitia 8, panitia 9. Jumlahnya berapa tadi? 60? 69? Ya gitu? Cek lagi, coba. Silakan, mau dicatat dulu yang pentingnya, mangga. Oke. Dari ketiga usulan ini, kira-kira persamaannya apa? Kita lihat ya. Yang pertama persatuan. Ada nggak di sini persatuan? Di Muhammad Yamin? Tidak ada. Di sini? Tidak ada. Yang kedua, kekeluargaan. Coba cek lagi. Ada nggak? Nggak ada. Lalu keseimbangan lahir batin? Tidak ada. Musyawarah? Musyawarah? Tidak ada. Keadilan rakyat? Ada yang mana? Keadilan? Di sini ada? Di sini ada? Gak ada. Oke, sekarang kebangsaan. Ya, pemikiran akan yang namanya ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, lalu tentang musyawarah mufakat, dan yang terakhir adalah tentang keadilan. Itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh ketiga tokoh kita, ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam ketika sidang BPUPKI terjadi dualisme para tokoh tersebut. Di antaranya adalah tadi apa? Yang pertama menghendaki golongan yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, dan kedua golongan yang menghendaki paham kebangsaan. Jadi yang pertama ingin menggunakan agar Islam menjadi dasar negara, yang kedua menghendaki paham tentang kebangsaan. Maka dibentuklah panitia 9. Panitia 9 itu anggotanya adalah ini ya. Nih. Dari panitia 9 Ki Bagus, Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, sampai dengan Insinyur Soekarno yang paling bawah. Oke, apa tadi dasar dari dibentuknya panitia 9 itu? Karena adanya perbedaan pendapat, yang satu menginginkan negara kita menggunakan hukum ajaran Islam, sedangkan kubu yang lainnya adalah menginginkan kebangsaan. Maka disatukanlah, dimusyawarahkanlah dari perbedaan dua kubu tersebut, sehingga terbentuklah satu buah piagam atau keputusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Jadi ketika rapat tersebut, para tokoh tersebut ternyata ada yang menginginkan kita berfokus pada kebangsaan, ada yang menginginkan kita harus menggunakan hukum Islam, gitu ya. Nah, maka dibentuklah atau panitia kecil tadi terdiri dari 9 orang. Maka dia memutuskan atau menghasilkan sebuah piagam hasil dari perekrutan antara dua kubu tersebut, dan hasilnya adalah ini. Ini adalah Piagam Jakarta.
Itu untuk penayangan video kita. Nah, harusnya kita hari ini langsung diskusi karena waktunya tidak cukup ya. Kalian pun sudah mau istirahat. Jadi untuk diskusi kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan untuk diskusinya. Saya akan buat 5 kelompok ya, di mana 5 kelompok tersebut nanti akan menganalisis dari tayangan video yang barusan kita tonton ya. Nanti link video akan saya berikan kepada kalian ya, tayangan video yang ini ataupun yang lainnya silahkan kalian coba boleh cek di YouTube, banyak video-video tentang perumusan dasar negara kita Pancasila ya. Nah, nanti kalian analisis dan sampaikan apa hasil dari analisis kalian gitu ya, ketika nanti di dalam kerja kelompok kalian lalu disampaikan di depan di sini ya. Jadi nanti misalkan satu kelompok ada 5 orang. Nah, yang 5 orang ini nanti diskusikan apa yang kalian ketahui, yang kalian dapatkan dari hasil kalian menganalisis video tersebut. Dari tadi ya, contoh awal mulanya kenapa, terus dibentuklah BPUPKI, terus BPUPKI berapa anggotanya, terus apa yang disampaikan dalam sidang BPUPKI, kenapa mereka seperti itu, dibentuklah panitia 9, nanti ada panitia 8 ya nanti. Terus setelah itu muncullah Piagam Jakarta. Nah, itu analisis oleh kalian, prosesnya. Ya, prosesnya seperti apa sampai kalian benar-benar paham, benar-benar tahu tentang proses pembuatan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, itu untuk hari ini. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum kita akhiri? Tidak. Apa kesimpulan kita pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Coba yang bisa kalian simpulkan apa? Dari pembelajaran kita hari ini. Hah? Apa kesimpulannya? Dasar-dasar pembentukan Pancasila. Apa yang menjadi poin utama dalam materi kita hari ini? Apa poin pentingnya? Adalah proses dari pembentukan nilai-nilai Pancasila. Ya, prosesnya yang akan kita nanti ini ya. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Kira-kira menjenuhkan atau sedikit ada perbedaan dari sebelumnya? Ada perbedaan ya. Sekarang kita menggunakan integrasi IT-nya. Ya, tapi ternyata kita banyak kendala karena baru pertama kali di ruangan ini menggunakan media seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih lancar lagi. Oke, untuk minggu depan persiapkan ya, materi kita masih sama tentang perumusan ini. Kita akan melakukan diskusi di minggu depan ya, dan juga siapkan untuk nanti melakukan presentasi. Oke, terima kasih untuk hari ini atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.